Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kemarin kita telah membahas tentang strategi lokasi. Nah, jadi saya ulangi sedikit tentang strategi lokasi. Kemarin kita telah membahas tentang pentingnya suatu lokasi. Bahkan ada istilah mengatakan bahwasanya lokasi menentukan prestasi, di mana di dalam sektor kegiatan bisnis di sektor barang maupun jasa itu juga sangat berpengaruh. Banyak alasan yang mendasari, di antaranya sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi, sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Jadi di sini maksudnya adalah eh, bukan hanya tentang lokasi perusahaannya, tetapi adalah bagaimana tata letak dari atau layout dari perusahaan kita, baik di dalam produksi maupun di area pelayanan. Itu pun juga sudah diatur agar lebih optimal, terutama di jasa. Ketika layout dari satu bisnis jasa tersebut ditata dengan optimal, maka konsumen itu akan menjadi lebih nyaman. Faktor-faktor pertimbangan lokasi. Jadi pentingnya lokasi, salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Jadi sejumlah perusahaan di dunia melakukannya, mengingat lokasi untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Jadi bagaimana perusahaan itu menempatkan cabangnya itu juga termasuk salah satu hal yang membuat biaya operasional itu cenderung efektif atau tidak. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi yang meliputi tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada atau mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas yang lain di tempat lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Jadi ini tiga pilihan yang pada umumnya diambil oleh perusahaan untuk apa? Untuk melakukan efektivitas kinerja. Keputusan lokasi merupakan keputusan jangka yang panjang. Jadi akan sangat susah untuk direvisi. Maka perlu yang namanya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukannya. Di mana ketika kita menentukan lokasi pabrik atau layout dari satu perusahaan itu berada di mana, itu merupakan yang berefek pada biaya maupun variabel, ya, seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tujuan strategi lokasi adalah memaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi lokasi? Secara umum, perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Jadi ini pun juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena karyawan merupakan input paling penting bagi perusahaan. Sehingga tingkat produktivitas tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan perusahaan. Berkaitan dengan strategi lokasi, maka banyak perusahaan mempertimbangkan faktor seberapa produktivitas tenaga kerja di beberapa alternatif lokasi yang dipertimbangkan. Dan yang menarik bagi manajemen adalah kombinasi di antara produktivitas tenaga kerja dan tingkat upah tenaga kerjanya. Jadi, ketika kita berbicara tentang tenaga kerja, ini kan ketika satu perusahaan itu membuka cabang di suatu daerah atau suatu negara, tentunya di dalam proses pembukaan tersebut pasti akan ada perjanjian dengan pemimpin daerah untuk minimal 30% dari karyawannya itu berasal dari daerah tersebut. Sehingga apa? Sehingga memaksa perusahaan untuk merekrut orang-orang yang berada di daerah tersebut. Dan ketika di daerah tersebut memiliki SDM yang unggul, maka perusahaan akan menjadi lebih baik lagi. Terutama perusahaan yang dari kota besar menuju ke kota kecil, itu pun juga akan terpengaruh. Yang kedua adalah nilai tukar dan resiko mata uang. Walaupun tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang tidak menguntungkan dapat mengeliminir penghematan yang telah dilakukan. Dan kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke negara lain. Dengan demikian, fluktuasi mata uang mengandung unsure resiko yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan dalam strategi lokasi.
Ini juga menjawab kenapa perusahaan Jepang atau perusahaan Amerika itu membuka cabang di Indonesia, karena nilai tukarnya negara mereka kuat. Ketika mereka mengeluarkan contohnya 10 juta untuk tenaga ahli, itu pun di sana hanya berapa berapa juta saja, ya, nggak sampai puluhan juta. Berbeda halnya ketika mereka membangun pabrik di negara mereka sendiri, terus barang jadinya masuk ke Indonesia contohnya. Pertama, untuk gaji karyawan di sana itu minimal kan 20 sampai 25 juta. Itu ketika kita masuk ke Indonesia, kita bangun di Indonesia, maka itu sudah hemat berapa kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika contohnya ya untuk Honda atau Suzuki ketika motor atau mobilnya masuk ke Indonesia, ketika barang jadi, otomatis untuk bea cukainya atau pajaknya itu akan mahal. Berbeda ketika mereka memasukkan dalam bentuk barang setengah jadi, ya, atau tinggal rakit. Itu pun juga berbeda nanti pajaknya. Itu pun hitung-hitungannya lebih murah ketika mereka bangun pabrik di Indonesia. Yang ketiga adalah biaya. Ini yang saya katakan kenapa kok banyak perusahaan Jepang atau Amerika itu yang membangun pabriknya di Indonesia, ya itu adalah biaya. Ya, kembali lagi adalah tentang biaya. Biaya yang terkandung dalam lokasi ada dua macam, yaitu adalah pertama biaya nyata atau tangible cost yang dapat dihitung langsung dikenali secara tepat melalui yang pertama adalah biaya pelayanan umum, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, penyusutan, dan biaya lainnya. Sedangkan yang kedua adalah biaya tidak nyata atau intangible cost yang lebih sulit ditentukan, meliputi kualitas pendidikan, sikap calon karyawan, standar hidup, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen. Jadi itu untuk pertimbangan biayanya itu kita bisa melihat ya, seberapa besar gaya hidupnya, ya, seberapa ya, minimal tuh ketika perusahaan itu membuka satu cabang itu mereka memiliki karyawannya memiliki standar kecukupan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah sikap. Sikap dari pemerintah pusat, wilayah maupun daerah terhadap kepemilikan swasta, penetapan zona, polusi, stabilitas tenaga kerja, dan juga pola kepemimpinan. Dan yang tidak kalah penting adalah budaya masyarakat di lokasi tersebut. Jadi yang namanya sikap ini sangat penting di dalam perusahaan. Kenapa demikian? Karena ketika budayanya itu memiliki etos kerja yang tinggi, maka perusahaan akan diuntungkan. Begitupun sebaliknya. Yang kelima adalah kedekatan dengan pasar. Banyak perusahaan yang secara sengaja memilih lokasi operasionalnya dekat dengan konsumen, seperti usaha restoran, salon, toko kelontong yang menyadari bahwa kedekatan dengan pasar merupakan faktor utama keberhasilan usaha mereka. Demikian pula untuk usaha manufaktur, ada yang memilih lokasi dekat dengan konsumennya karena mahalnya biaya transportasi jika harus berada di luar lokasi yang menjadi target market mereka. Jadi ketika kita melihat kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan tidak hanya menggunakan media online untuk berjualan, tetapi juga offline. Salah satunya adalah dengan adanya kedekatan pasar. Tidak semua hal itu bisa digantikan dengan online. Contohnya ketika kita beli semen, ya, atau kita mau buka tabungan, itu pun juga akan berbeda ketika kita membuka tabungan lewat online atau dengan langsung ke cabangnya. Jadi ada beberapa orang yang membuka akun bank itu lewat online tidak masalah, tetapi ada juga beberapa yang kurangnya kepercayaan. Nah, tentunya kedekatan pasar ini sangat penting sekali. Ini juga menjawab kenapa kok di Starbucks itu buka cabang di beberapa kota-kota besar atau kota-kota kecil yang maju, ya. Karena mereka juga melihat potensi pasar yang ada. Jadi ketika mereka hanya menjual, contohnya menjual secara online itu kan nggak laku. Jadi hanya ketika dilakukan dengan cara offline. Ada juga yang keenam adalah kedekatan dengan supplier. Penempatan lokasi yang dekat dengan pemasok dan bahan mentah disebabkan oleh yang pertama bahan baku mudah rusak, biaya transportasi mahal, jumlah produk yang banyak. Contoh banyak diterapkan pada pabrik semen, pengolahan ikan, produsen biji baja, dan besi. Jadi ketika kenapa kok banyak produk-produk tersebut itu yang membuka cabang atau membuka pabrik di tempat-tempat seperti itu, ya, tempat-tempat kalau pengolahan ikan contohnya di samping laut, ya. Produsen produsen biji baja dan besi itu di pertambangan.
Ya, salah satunya ya itu ketiga hal ini. Ya, bahan baku mudah rusak, biaya transportasi mahal, jumlah produk yang banyak. Jadi kalau itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga perusahaan-perusahaan global itu yang contohnya restoran, ya, itu pun mencari bahan baku yang dekat dengan outletnya. Kalau di pabrik semen, pengolahan ikan itu kan pabriknya mendekati suppliernya. Nah, tetapi kalau perusahaan-perusahaan global itu adalah mereka membuka cabang di satu kota, lalu suppliernya itu dari daerah-daerah sekitar. Yang ketujuh adalah kedekatan dengan pesaing. Jadi ketika kita berpikir, memang agak mengherankan, banyak usaha yang menempatkan lokasi operasionalnya yang dekat dengan pesaing. Ya. Akan tetapi saat ini kecenderungannya demikian dengan istilah clustering, yaitu adalah lokasi yang berdekatan para perusahaan yang saling bersaing yang sering disebabkan oleh adanya informasi, bakat, modal proyek atau sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah. Yang kedua, tidak hanya usaha manufacturing seperti dibangunnya kawasan industri saja, tapi dalam bidang jasa juga ada misalnya pada perbankan. Di contohnya lagi adalah di minimarket, ya, adanya Indomaret dan Alfamart yang seringkali bergandengan atau berseberangan. Itu pun juga salah satunya adalah menggait. Ya, jadi istilahnya adalah Indomaret melakukan survei nih dengan beberapa karyawannya. Ya, untuk apa? Untuk melihat seberapa banyak orang yang melewati jalan tersebut. Nah, ketika Indomaret sudah buka cabang, maka Alfamart itu melakukan atau membuka cabang yang di dekatnya karena mereka juga menggunakan data dari karyawan Indomaret tadi. Jadi Alfamart yakin bahwasanya Indomaret, kenapa Indomaret membuka cabang tersebut? Karena memang perhitungannya atau surveinya di awal itu banyak orang atau potensi pasar di situ cukup besar.